Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Mahmuda dengan nomor induk mahasiswa 18620500048 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan ragam bahasa memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Ning Rahayu MPD. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang diajak bicara. Berbicara tentang ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ragam bahasa berdasarkan media, yang kedua ragam bahasa Indonesia yang berdasarkan cara pandang tutur, yang ketiga ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berbicara tentang ragam bahasa media. Ragam bahasa media terbagi atas 2 poin. Yang pertama adalah ragam bahasa lisan, yang kedua ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa yang dihasilkan dengan alat ucap disebut ragam bahasa lisan. Sedangkan ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dan huruf-huruf sebagai unsur dasarnya itu dinamakan ragam bahasa tulisan. Dari ragam bahasa lisan dan beragam bahasa tulisan ada beberapa ciri yang berbeda. Di antaranya ciri-ciri ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memerlukan atau memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang ketujuh, dapat membantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah atau intonasi. Sedangkan ciri-ciri ragam bahasa tulisan. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang atau waktu. Yang ketiga adalah harus memerlukan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Dan yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang terakhir, ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik hanya dibantu dengan alat bantu baca. Untuk jenis ragam bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa yang berdasarkan cara pandang tutur. Ragam bahasa dengan cara pandang tutur dapat terdiri dari beberapa ragam bahasa. Di antaranya ada ragam dialek, yang kedua ada ragam terpelajar, yang ketiga ada ragam resmi, yang keempat ada ragam tidak resmi. Sedangkan jenis ragam bahasa yang ketiga, yang terakhir adalah ragam bahasa Indonesia yang berdasarkan topik pembicaraan. Jenis ragam bahasa yang ketiga adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan terdiri dari beberapa ragam. Di antaranya ragam bahasa ilmiah, yang kedua ragam bahasa kedokteran, yang ketiga ragam bahasa hukum, yang keempat ragam bahasa agama, yang kelima ragam bahasa kedokteran, yang keenam ragam bahasa sastra, dan yang ketujuh ragam bahasa bisnis. Di antara contoh-contoh
ragam bahasa tersebut seperti ragam bahasa hukum. Contohnya, dia dihukum karena tindak pidana. Contoh ragam bahasa kedokteran, sepertinya anak itu penyakitnya sudah kronis. Untuk contoh bisnis, ragam bisnis seperti setiap pembelanjaan atau pembelian di atas nilai tertentu akan dikasih diskon. Itulah diantara contoh-contoh ragam bahasa yang berdasarkan topik pembicaraan. Adik, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman bahasa, di antaranya faktor budaya, yang kedua faktor ilmu pengetahuan, yang ketiga faktor sejarah. Jadi kesimpulannya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, yang orang yang dibicarakannya, serta menurut media pembicaraan. Rupanya penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.